Ya, yang pasti saya sendiri lahir di bawah plasma. Nah, koperasi sisanya yang 300 sekian lagi itu koperasi atau kelompok tani yang dia dianalogikan seperti kelompok tani merpati. Apa itu, Bang? Nah, kita berharap kepada pemerintah, terutama Pak Jokowi, kemudian Menteri ATR BPN. Inilah yang paling penting sekali dilihat. Jangan mendapatkan informasi separuh-separuh dari bawah. Kan sering itu, udah Pak, legalitas sudah oke, udah segala macam. Tapi nyatanya kami sendiri pelaku petani sawit ini di lapangan, legalitas lah yang sangat perlu sekali konsen untuk Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bambang Santoso di channel Litigasi TV. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan seorang narasumber. Narasumber saya hari ini adalah orang yang luar biasa, berkiprah di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada aspek perkebunan atau pertanian. Dia adalah ketua KUD, Kesepakatan Petani Plasma Asahan. Kemudian dia adalah Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Sumut atau disingkat dengan Aspek PIR. Dia adalah Abangda Sarifudin Sirait, Sarjana Pertanian. Apa kabar Abangda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sampai hari ini masih baik. Alhamdulillah. Barangkali berkat doa-doa para petani sawit. Iya, alhamdulillah ya kan. Terima kasih. Terima kasih Bang sudah hadir di studio kita. Ini pertama kali dan bisa nanti jika ada keperluan lain atau momen-momen lain bisa berbagi lagi Bang ya. Baik, kita siap. Ini Abang tadi kan ada dua hal yang yang Abang kelola atau Abang sebagai ketuanya ya. Kegiatan-kegiatannya apa aja nih Bang? Iya, yang pertama saya mesti jelaskan dulu bahwa Aspek PIR itu lahir tahun 2000 di Provinsi Riau. Jadi menjawab sebenarnya banyaknya kelemahan-kelemahan daripada petani swadaya, petani mandiri, sehingga ketua yang hari ini menjadi ketua Aspek PIR se-Indonesia berpikiran bersama kawan-kawan untuk membentuk satu wadah yang lebih besar lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan PIR plasma, sehingga dibentuklah Asosiasi Petani PIR Plasma di Pekanbaru. Awalnya di Riau saja. Nah, semakin lama gaungnya semakin besar. Bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan. Dirjen Perkebunan lalu mereka mencetuskan dibuatlah Aspek PIR Indonesia. Sehingga pada tahun 2019 kemarin saya dipilih dan dilantik sebagai Ketua DPD 1 Aspek PIR Sumatera Utara. Berarti Aspek PIR ini sudah mengindonesia Bang ya? Sudah. Terakhir kemarin ada 22 provinsi. Termasuk juga di Papua, juga Sulawesi. Bahkan di Jawa pun ada. Saya pun heran kok di Jawa ada saya pikir petani sawit. Kalimantan sudah ada. Ini karena memang negara Indonesia banyak perkebunan Bang ya? Iya, sesuai dengan data yang kami terima bahwa untuk saat ini penopang terbesar daripada penghasilan perekonomian Indonesia itu dari sektor perkebunan, khususnya perkebunan sawit. Sehingga kita dalam hal ini selalu meminta kepada pemerintah agar perkebunan sawit ini betul-betul diperhatikan dan diberdayakan. Supaya ini kan memang ya tujuan perkebunan ini tentunya untuk menaikkan pendapatan masyarakat Bang ya, khususnya dari sektor pertanian atau perkebunan ini Bang ya. Ya itu pasti, yang pasti Aspek PIR hadir. Aspek PIR ini memiliki, ini unik, sangat unik, sangat beda dengan petani-petani swadaya yang lainnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Petani PIR ini memiliki kelembagaan dan petaninya jelas. Ada koperasinya, ada kelompok taninya, ada gabungan kelompok taninya. Jadi petani itu jelas terdata dan ada di seluruh dinas-dinas perkebunan. Tapi kalau swadaya yang mandiri, ini kan tidak kita pastikan itu berapa luasannya. Kalau untuk swadaya untuk Sumatera Utara ini aja saya pikir saya dapat data kemarin itu sudah lebih 300.000 hektar. 300.000 hektar untuk
petani swadaya. Tapi kalau kita tanya lagi dengan petani pirnya, mereka sudah tidak punya data karena pir ini hadirnya sejak tahun 81. 81 program itu waktu itu melalui Impres Presiden pada waktu nomor 1 tahun 86 dibangunlah ada pir plasma, ada pir lokal, ada pir bun, ada pir trans, ada pir sus lagi. Nah, itulah pola-pola pemerintah pada waktu itu untuk bagaimana menggairahkan perkebunan, di samping itu meningkatkan pendapatan petani plasma itu sendiri. Sepanjang yang abang jalani lah ini kan, kemudian abang tadi punya koperasi ya, koperasi untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang perkebunan bang ya. Ini yang dirasakan dengan masyarakat ini apakah sangat bermanfaat untuk menaikkan ekonomi atau gimana? Ya, yang pasti saya sendiri lahir di bawah plasma, lahir di bawah pohon kelapa sawit plasma lah kalau saya bilang. Walaupun saya tidak begitu lahir plasma itu sudah ada karena plasma itu tahun 81, saya lahirnya tahun 70 kan. Tapi yang pastinya saya besar di bawah kelapa sawit plasma. Jadi saya rasakan sampai hari ini saya bisa sekolah, saya bisa mendapatkan pendidikan seperti ini ya dengan hadirnya plasma itu tadi, PIR itu tadi, program PIR itu. Jauh sebelum PIR itu ada, kampung kami itu sangat terisolir. Kalau dibilang termarginalkan boleh jadi lah, hutan dan segala macam. Nah, dengan kehadirannya tahun 81, 86 plasma di Asahan di tempat di kampung di desa itu terbangun semuanya, baik fasilitas jalan, baik itu pendapatan pastinya meningkat sudah pasti. Nah, itulah yang membuat kami merasa bersyukur hadir plasma. Berarti sangat bermanfaat lah ini bang ya. Sangat bermanfaat. Inilah yang harus digalakkan atau bahkan disosialisasikan lebih kuat lagi ke tengah-tengah masyarakat ini. Iya, intinya seperti ini. Kita berpikir kalau masyarakat saja yang dibawa atau asosiasi saja yang menjalankan ini, saya pikir bertepuk sebelah tangan tanpa hadirnya pemerintah. Iya, benar-benar ya. Nah, kalau pemerintah yang mengatur, sebenarnya regulasinya sudah ada di Permentan 98 tahun 2013. Setiap perusahaan perkebunan besar atau di atas 250 hektar, dia wajib memfasilitasi kebun plasma kepada masyarakat setempat, minimal 20% dari luasan HG. Itu harus itu bang ya? Harus, wajib. Saya baca itu wajib, berkewajiban dia. Berarti kan garis bawahnya wajib kan? Iya. Harus lah. Bahasanya harus kan? Iya. Jadi setiap perkebunan yang ada di tengah-tengah masyarakat harus menyediakan 20% dari lahan yang dia miliki untuk masyarakat petani ya, masyarakat di sekitarnya. Di sekitarnya. Pola-pola yang untuk memanfaatkan lahan yang 20% tadi apa pola-polanya bang? Ya, barangkali seperti ini yang perlu saya sampaikan, bahwa setelah hadir nanti di situ perusahaan besar, katakan PTPN atau yang milik negara BUMN, di situ nanti lahan petani itu akan dihitung atau di plotting, siapa namanya, siapa calon penerima plasma ini, nanti di situ barulah setelah terdata nanti itu barulah dibuka perkebunannya oleh Bapak Angga tadi. Dibuat perjanjian sedemikian rupa bagaimana nanti utang pembangunannya kebun itu, budidaya dan seterusnya saling menguntungkan dan berkelanjutan. Itulah maksudnya itu tadi. Bang, kemudian tadi KUD yang abang kelola lah gitu kan, di samping tadi aspek PIR. Bagaimana bang masyarakat bisa menikmati masyarakat ini dapat mengelola atau menerobos lah perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mendapatkan 20% lahannya tadi? Sebenarnya pemerintah harus menyampaikan itu. Di sini akan hadir perusahaan perkebunan ini dengan luasan areal dia mau buka kebun sawit seluas katakan 1000 hektar. Nah, kita meminta itu agar supaya Permentan 98 tadi itu dilaksanakan. Berarti pemerintah ya. Pemerintah ketika orang perusahaan ini mengajukan izin mau buka lahan, pemerintah kasih 20%, keluarkan 20% gitu ya. Gitu. Ini persoalannya kan gini kadang-kadang Pak. Perusahaan ini kadang-kadang tak mau bang, atau disembunyikan yang hal-hal ini karena masyarakat ini kan
miskin sosialisasi terhadap hal-hal seperti ini, Bang. Gimana cara masyarakat mendesak atau pengalaman Abang supaya masyarakat ini ya apalah 20% itu bisa dia mendobrak ke perkebunan. Keluarkanlah 20% untuk kami masyarakat itu. Ya. Disitulah hadirnya kami Aspek PIR. Oke. Nah, tentu hadir kita di situ, kita melalui asosiasi ini kita sampaikan, kita gedor, tolong disahuti suara rakyat, suara petani bahwa ada loh regulasi yang mengatur ini. Oke. Supaya jangan pemerintah bermain 4 guli lipat dengan perusahaan yang akan membangun kebun dia itu sendiri. Nah, bagaimana nanti itu realisasinya terus nanti sampailah ke bawah atau ke desa, terus sampai tokoh masyarakat dikumpul, dibuat beberapa kali pertemuan, dibuatlah namanya DIP. DIP itu daftar isian proyek. Nah, terbentuklah proyek ini nanti. Nah, itulah dia ada dari masyarakat, tokoh masyarakat hadir di situ sebagai masuk di dalam DIP tadi, ada di situ pemerintah, ada bapak angkatnya. Nah, hadirlah di situ mereka. Nah, terbentuklah nanti kebun sawit plasma ini tadi. Ini berarti masyarakat ini memang harus tahu, khususnya ini ya Aspek PIR Abang tadi ya kan, organisasi yang Abang di situ sebagai ketua ya di Sumatera Utara. Ini ketika masyarakat mau mengambil lah, katakan menikmati atau mengeluarkan dari perusahaan yang 20% itu, dapat kira-kira atau menghubungi Abang, Bang, kami punya ada perkebunan yang masuk di daerah kami, kemudian Bang, kami mau buat plasma atau perkebunan dan lain sebagainya. Ini bisa nih ya, minta perlindungan atau menghubungi Abang? Oh, tentu bisa melalui kita. Jadi begini, soal plasma ini juga kan harus kita melakukan edukasi terhadap petani. Terutama kita Aspek PIR ini kan memahami betul pemerintah memberikan regulasi, memberikan aturan-aturan. Tentu hal ini pemerintah sendiri tidak bisa dia sendiri hanya menyampaikan ini, barangkali kurang tersampaikan. Hadirnya Aspek PIR di sini, nah inilah menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyampaikan program-program PIR tadi, plasma tadi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau memang ada, tapi intinya jangan dulu perkebunan itu sudah terjadi, sudah HGU-nya sudah keluar, baru masyarakat datang mengadu sama kita, semakin ribet soalnya. Tapi kalau perkebunan belum dibuka, izin belum keluar dari bupati dan segala macam, kita siap untuk memfasilitasi itu. Ada kejadian seperti itu kemarin di Rengan, sehingga saya dipanggil sebagai saksi ahli di sana, di Rengan di Riau sana. Waktu itu ada salah satu perusahaan besar yang tidak mau memberikan plasmanya terhadap masyarakat setempat, sehingga sampailah persoalan ini ke ranah hukum, digugat oleh masyarakat. Nah, ada 4 desa yang menggugat bahwa mereka merasa punya hak atas plasma itu yang harusnya diberikan oleh perkebunan besar tadi, tapi perkebunan itu mengabaikan itu. Nah, saya hadir di sana kemarin, apa yang saya ketahui, apa yang saya alami soal plasma ini saya jelaskan di muka majelis. Tentunya saya tidak berpihak sana sini, tapi yang saya sampaikan itulah regulasi yang ada di plasma yang harus disampaikan kepada masyarakat sekitar. Dan ini harus dipatuhi sama perusahaan-perusahaan perkebunan ini ya. Ya memang seharusnya karena di situ kewajiban. Wajib. Nah, yang saya sesalkan sekali pada waktu itu kebun sudah terjadi, HGU sudah keluar, baru masyarakat menuntut. Nah, ini jadinya masalahnya seperti itu. Tapi kalau HGU belum ada, kebun belum terjadi, ini masih enak lagi kita edukasi antara pemerintah, pengusaha yang akan bangun kebun dan rakyat di situ. Berarti Aspek PIR ini sangat berguna untuk di tengah, Bang ya, antara pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dengan perkebunan ya. Iya. Sangat berguna ya. Itulah dia kehadiran kita di situ. Kemudian begini Bang, pengelolaan yang Abang buatlah gitu kan di Aspek PIR ini. Ini kan banyak bentuk kan Bang, ada plasma, ada PIR gitu kan. Ini bisa Bang jelaskan ke masyarakat ini Bang? Iya, kalau PIR itu sebenarnya itulah PIR itu ya plasma, plasma itu PIR. Nah, kalau
Itulah perkebunan plasma itu kan perkebunan rakyat yang dibangun di kawasan bukaan baru, area baru, perkebunan besar. Itulah tadi yang 20% tadi. 20% ya. Dibangun dan dibimbing, difasilitasi oleh perkebunan besar itu pembangunannya. Nah, sistemnya saling menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau hari ini kita pertanyakan kenapa inti itu perkebunan besar itu tidak mau memberikan, saya pikir salah besar mereka. Besar. Kenapa? Karena dengan hadirnya inti dan plasma di situ, plasma ini melindungi. Plasma itu kan anaknya si inti, bapaknya kan inti. Dengan dibesarkannya, dikasihnya makan, dilahirkannya si plasma tadi. Si plasma ini akan melindungi bapaknya. Jadi tidak terjadi pencurian dan segala macam. Kekurangan tenaga kerja kan bisa diminta dari si plasma. Jadi saling menguntungkan di situ sebenarnya. Iya, jadi bukan hanya menguntungkan masyarakat ya, tapi memang perusahaan itu sangat diuntungkan juga ya. Sangat diuntungkan karena begini, untuk pembangunan budidaya daripada plasma itu semuanya dibicarakan dalam kontrak. Biayanya berapa? Itu kan dicicil kembali oleh si plasma tadi kepada inti tadi, dikembalikan uangnya. Katakan 100 juta untuk 2 hektar, 100 juta itu dikembalikan. Kemudian hasil plasma itu dijual kepada si inti tadi. Jadi di mana kerugiannya dari si inti tadi ini? Kan tidak ada, malah untung. Kemudian pembiayaan untuk mengelola lahan ini dari mana, Bang? Dari masyarakat atau dari perkebunan tadi? Nah, itu yang saya bilang, itu bukan dari masyarakat, bukan dari perkebunan. Itu dari pemerintah. Perkebunan hanya sebagai apalis, dia penjamin saja. Dana itu dan duit pemerintah. Nah, disalurkan melalui bapak yang angkat tadi selaku inti. Bapak angkat ini dalam bentuk apa nih, Bang? PTP boleh. PTP tadi ya. Itulah sebagai bapak. Si plasma ini sebagai anak. Kalau saya analogikan seperti itu. Berarti pendananya itu adalah ya pemerintah ya. Iya, dananya dari bank pemerintah. Memang pemerintah menyediakan itu ya. Sudah ada ya. Iya. Kadang-kadang tertutup ini, Bang, perusahaan ini, Bang. Ya tertutup lah gitu kan. Masyarakat harus, apalagi gini, Bang. Masyarakat ini kan akses informasi bahwa di sini di lokasinya akan dibangun perkebunan gitu, Bang. Ya. Nah, ini kan miskin informasi terhadap ini nih, Bang. Ini apa peran Pemda? Kemudian di sini ya aspek PIR juga kan memfasilitasi dan pengalaman yang sudah dilaksanakan, Bang. Iya, sebenarnya ya plasma ini sekarang sudah bergeser menjadi pola kemitraan. Nah, kemarin itu plasma, sekarang saya lihat pola kemitraan. Memang satu keniscayaan, kalau petani sawit ini mau maju, memang harus bermitra. Pertama itu. Yang kedua, pemerintah juga harus memperkuat kelembagaan yang ada di petani. Salah satunya kelompok tani. Kelompok tani ini diberdayakan, baru di koperasi juga yang lebih level atas lagi kan. Nah, kalau ini sudah diberdayakan, misal kalaupun tidak dia melalui bapak angkat atau pola kemitraan tadi, tapi pemerintah bisa langsung hadir ke koperasinya. Apa yang perlu diberikan, bantuan apa, seperti apa, bagaimana supaya ini maju, seperti itu. Ya, jadi masyarakat pun jelas ya, lembaga tempat dia bernaung itu ada koperasi gitu ya kan, ada kelompok tani gitu, jelas dia ada gitu ya kan. Jadi tidak perorangan gitu, Bang ya. Oleh sebab itu saya bilang berbeda sekali aspek PIR ini, kehadiran aspek PIR ini, kelembagaannya sudah ada. Koperasinya pasti sudah ada. Kalau PIR itu pasti punya koperasi, punya kelompok tani. Tapi kalau di luar dari PIR tadi, petani swadaya, ini kan masih ada sporadis di spot-spot sana, ada di sana, tidak terdata secara ini konkret, tidak terdata yang sebenarnya. Kalau Dinas Perkebunan mengatakan di Sumut ada lebih 300.000 hektar petani sawit swadaya. Nah, yang 300.000 hektar itu mana orangnya? Kan nggak bisa kita minta. Tapi kalau petani plasma, mana orangnya yang misalnya 25.000 hektar ada yang di sini. Petaninya ini dong. Ada 5.000 orang. Nah, ini petaninya ini. Nama jelas datanya ya. Datanya itu. Berarti memang harus digalakkan hal seperti ini, Bang ya. Yang saya bilang, yang ingin saya sampaikan, yang digalakkan itu membentuk kelompok-kelompok tani yang tidak berkelompok tani hari ini. Jadi sekarang kan juga banyak ini, Bang, kelompok-kelompok tani ini, Bang.
kadang-kadang persoalannya kelompok tani ini secara manajerial, secara pendataan anggota dan sebagainya ini amburadul lah kita katakan Bang. Ini kan banyak ini Bang. Nah, ketika dia mau beranjak lah kan mendapatkan pola kemitraan yang tadi Bang yang sangat membantu gitu kan. Peran pemerintah untuk membina kelompok tani yang katakan amburadul itu apa di situ Bang? Apa dikasih orang tenaga untuk memfasilitasi itu, menertibkan itu atau gimana Bang? Ya, memang pemerintah harus hadir menentukan itu. Di Asahan sendiri, Kepala Dinas Koperasi mengatakan di situ ada koperasi 500 lebih hampir. Koperasi Bang? Iya, koperasi. Tapi yang aktif hanya 168 yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, koperasi sisanya yang 300 sekian lagi itu koperasi atau kelompok tani yang dia dianalogikan seperti kelompok tani merpati. Apa itu Bang? Nah, merpati ini ketika kita mau kasih makan rame. Gitu dia. Setelah habis makanan dia hilang lagi. Iya. Dia tidak laksanakan lagi tugas fungsi dan kewajiban dia selaku koperasi. Nah, itulah. Jadi makanya sangat miris sekali. Oleh sebab itu saya berpikir kok seperti ini ya gitu. Nah, kita harus memiliki sebenarnya, tapi ya dari Kementerian Koperasi dan UKM sebenarnya sudah banyak yang menonaktifkan daripada koperasi merpati tadi. Sudah banyak sekali yang tidak melaksanakan rapat tahunan 3 tahun berturut-turut langsung di Nah, oleh sebab itu Pak, kepada petani-petani yang swadaya ini mari kita bentuk kelompok tani yang benar-benar real, yang nyata. Nah, misal di satu desa, di situ ada sawit hanya 30 hektar, yang memilikinya 70 orang, ya buat aja lah. Kenapa tidak? Nah, karena kaitannya di sini banyak program-program yang mau kita ambil dari pemerintah. Seperti hari ini yang lagi santer itu PSR. PSR ya, program sawit rakyat itu. Nah, itu kan lagi 30 juta loh untuk dana replanting. Hibah beri oleh pemerintah. Ada lagi dana pendidikan petani yang kurang mampu. Saya sendiri sudah melaksanakan 3 tahun dana pendidikan ini. Dana pendidikan dari Badan Pengelola BPDP PKS ya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang disingkat dengan BPDP PKS itu. Itu petani saya sudah tahun 2017 sudah tamat. Di Stiper Jogja di ada CWE namanya khusus belajar sawit. Itu sudah tamat dan sudah banyak yang bekerja di Kalimantan. Itu berkelanjutan. Semalam ada di Stipap gratis free dari BPDPKS. PSR ini Bang? Kalau PSR tahun 2017. 2017 ya? 2017 hadirnya. Nah, banyak petani-petani kita yang terbantu yang tidak mampu tapi otaknya main. Itu yang kita masukkan dalam program beasiswa PSR tadi, BPDPKS. PSR Bang, ini apa aja Bang yang di di cover atau di fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati melalui program PSR Bang? Tadi pendidikan. Enggak, sebenarnya yang lebih kuat, lebih luas lagi BPD. Ya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, di situ uang petani sawit kan banyak dikumpul. Nah, dari situ disalurkan melalui PSR, program sawit rakyat. Itulah yang melaksanakan replanting. Salah satunya pendidikan, beasiswa, pelatihan terhadap budidaya tanaman kelapa sawit kepada petani. Pembentukan kelompok tani. Nah, sebenarnya sudah ada wadah ini, tapi kurang termaksimalkan, kurang tersampaikan. Ini sebenarnya udah ada Bang ya, kanalnya dan fasilitasnya udah ada disediakan sama pemerintah ya. Tapi satu mungkin ya kesiapan penerima Bang ya. Kalau punya Abang ini kan memang lembaganya ada gitu kan. Sehingga Abang bilang tadi, Abang sendiri sudah melaksanakan seperti pendidikan bagi petani-petani sampai pendidikan khusus itu Bang ya. Itu D1, D3 sekarang S1 malah. Dibiayai BPDP PKS tadi, lalu nanti setelah dia sudah tamat dipekerjakan di perkebunan tertentu langsung khusus sawit dari kontrak. Jadi tetap dia sama. Ini keuntungannya. Ini sangat berguna ini Bang informasinya ini Bang. Saya pikir kalau ini tidak kita ambil, kita kan rugi sekali. Kita nggak tahu nanti berganti era kepemimpinan. Kita nggak tahu nanti apakah ini masih ada atau hilang kan gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi bukan hanya
pembinaan secara perkebunan secara praktek Bang ya, tapi pendidikan dan dana Bang ya. Dana. Dia kasih melalui apa ini? BPD PKSN ya. Dia kasih free. Bahkan anak itu dikasih uang pesangon. 800.000 ada 1.200.000 uang jajan ya, uang jajan selama dia berpendidikan. Iya. Oh, Bang, ini supaya tersosialisasi Bang, cemana Bang kiat-kiat masyarakat untuk mendapatkan ya BPD BKSR tadi nih Bang, dan dana yang dikelolanya Bang? Pertama boleh langsung kepada kita nanti konsultasi. Aspek boleh ya kan? Kita berikan alamatnya. Boleh juga melalui channel ini. Oh ya bisa. Melalui channel ini lebih luas lagi. Ya. Nanti channel ini menyampaikan kepada kita, diteruskan bahwa di sini ada permintaan seperti ini, kita perlu turun sosialisasi. Oke, tidak ada masalah. Ini sangat berguna ini. Iya, itu. Dan ini Abang sudah jalankan ya kan? Sudah. Abang sangat pasti lah untuk menerangkan ini ke masyarakat ya. Ya, mudah-mudahan lah kita selalu bergandengan tangan dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Perkebunan di kabupaten. Ini untuk Sumatera Utara Bang. Ya. Aspek PIR ini udah di seluruh kabupaten ini gimana perkembangannya Bang? Ya cukup bagus karena gini, PSR yang sekarang sedang berjalan ada di beberapa kabupaten. Rekan-rekan kita yang di bawah ini kabupaten DPD 2 artinya sudah menjalankan, sudah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Laporan-laporan sekarang sedang berjalan. Nah, termasuk seperti kemarin ada di Labusel, di Asahan, di Simalungun, dia sudah berjalan ini. Ada nggak pemerintah menyediakan tenaga ahli untuk membina kelompok tani Bang? Untuk pembinaan kelompok tani supaya dia tertib administrasi, supaya pola tanamnya bagus, supaya produktivitas tanamannya bagus. Ini apakah ada? Ya, melalui Dinas Perkebunan dalam hal ini penyuluh pertanian perkebunannya yang turun langsung. Tapi saya pikir kalau hanya mengandalkan itu saja sebenarnya kurang maksimal. Oleh sebab itu asosiasi ini tidak pernah letih untuk menyampaikan baik itu dari sisi budidaya tanaman perkebunan sawit ataupun kakao, karet dan segala macamnya. Kita tidak pernah letih untuk menyampaikan kepada petani bahwa ini dia budidaya yang normal, yang sebaiknya seperti ini. Itu kita sampaikan. Ada kawan-kawan kita sarjana pertanian yang ada turun. Aspek PIR sendiri sebagai lembaga atau organisasi sangat konsen Bang ya, tentunya di sini ya kan. Apalagi memang khususnya ini petani sawit Bang ya. Khusus petani sawit ini ya kan. Jadi juga menyediakan tadi Bang, konsultan. Kita juga menyediakan konsultan. Kita siapkan. Jika perlu turun ke tempat, ke satu daerah yang butuh edukasi atau dari persoalan-persoalan aspek hukum yang berkaitan dengan petani sawit, dalam hal ini di bawah aspek PIR perlu kita siapkan. Sepanjang Abang di aspek PIR dan mengadvokasi atau membantu menyuluh dan masyarakat ini, ada kendala-kendala yang Abang temukan di tengah masyarakat Bang? Kalau kendala sebenarnya atau punya Abang sendiri gitu kan, yang misalnya di KUD dan sebagainya gitu. Iya, sebenarnya masalah petani ini yang sangat mendasar sekali adalah masalah legalitas lahan. Sebenarnya kita harus konsen di situ dulu. Setelah legalitas ini selesai, baru kita pindah ke budidaya. Budidaya itu bisa sejalan dengan pendidikan atau semacam pelatihan terhadap petani budidaya sawit. Itu sebenarnya legalitas. Kalau legalitas, salah satu contoh di tempat saya sendiri ada 118 sertifikat yang sudah dibatalkan PT UN akibat kerja Pemda, dalam hal ini waktu itu BPN Kabupaten menyusun nama-nama CPCL calon petani plasma itu beda dengan yang realnya. Nah, sehingga muncullah legalitas nama orang lain di situ. Di atas itu 118 sertifikat atau 360
hektar. Nah, muncullah nama orang lain di situ. Nah, sampai hari ini itu saya perjuangkan sampai sejak tahun 2013. 2013. Iya, sampai hari ini belum selesai sampai hari ini. Selesai. Makanya saya ini tadi saya baru bincang-bincang dengan kepala bidang hukum dan sengketa di Kanwil BPN Sumut untuk penyelesaian ini. Putusan sudah ada. Putusan menyatakan bahwa ini yang pemilik ini. SK penetapan Dirjen pun sudah ada. Petaninya sebenarnya ini bukan yang di sertifikat ini. SK penetapan bupati sudah ada. Putusan PT UN sudah ada. Kita tidak dalam bersengketa dengan siapapun, baik dalam pemerintah maupun dengan swasta. Tidak ada dalam. Tapi ini pun tidak bisa diselesaikan dengan baik. Berarti konsennya kurang atau apalah namanya. Tingkat kepedulian itu terhadap petani itu masih kurang. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Inilah nasib petani, Pak, saya bilang. Selalu salah di mata orang atasan. Dia menyalahkan ini putusan tidak seperti ini. Kalau putusannya seperti ini, salah sebenarnya. Kami tidak bisa mengalinamakan. Jadi kita tidak bisa mengatur putusan. Yang mengatur putusan hakim, majelis kan. Nah, tidak bisa. Karena di situ ada katanya pembatalan. Ketika pembatalan ini, sertifikat ini batal, maka harus batal ukur ulang dan segala macam. Kalau ukur ulang batal dan segala macam, biaya cukup besar, saya bilang. Tapi kalau pengalinamaan nama lama ke nama baru yang menguasai lahan secara de facto hari ini kan tidak terlalu tinggi biayanya, kosnya kan. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di mindset mereka sehingga seperti itu. Kan putusan itu kan pertama mengabulkan gugatan penggugat, yaitu saya petani dalam hal ini. Yang kedua mengatakan sertifikat lama batal. Dan yang ketiga mengatakan tergugat harus segera memproses permohonan petani. Kalau begitu, permohonan kami tidak ada pergantian sertifikat. Permohonan kami di situ pergantian nama. Nama yang diganti ya. Dan itu ada dalam putusan ya. Iya. Nah itu. Ini kita nggak tahu lah, bias kemana-mana jadinya. Sebenarnya udah clear lah itu, Bang. Udah clear seharusnya. Bahkan dari Dirjen sendiri bagian sengketa itu sudah menyurati BPN Sumut, Kanwil Sumut agar melaksanakan putusan mempedomani pasal sekian. Saya nggak tahu kan pasal-pasal, saya bukan orang hukum kan gitu. Ketika saya sondingkan dengan saya bicarakan dengan orang-orang hukum, oh ini tidak perlu pergantian sertifikat karena pasal 125 Permen Agraria tahun 2007 kalau nggak salah itu saya menyatakan ini pergantian nama gitu. Tapi tadi beda lagi. Ini apa karena petani nih, Bang? Tapi kalau cukong yang minta cepat orang itu. Wah, beda lah Pak kalau itulah yang menjadi penyakit di kita ini saat ini. Tapi ya begini ya, saya sepanjang berurusan ke pusat. Di pusat itu memang betul ya kalau tidak 100%, 80% memikirkan, memang menjalankan regulasi yang ada dan memikirkan. Tapi ketika jatuh ke daerah, di sini terjadi polemik dan segala macam. Istilahnya kita digoreng. Iya. Goreng sana sini, goreng sana sini. Bola sana. Begitulah Pak. Jadi Bang, ini melalui channel inilah Bang. Ini kan suatu keresahan ini Bang. Karena polanya situ kalau saya nilai sudah bagus Bang. Kan gitu kan, dan pola plasma tadi itu kan udah bagus. Tinggal ada permasalahan di legalitas tadi. Dan kemudian turun lagi Bang, persoalannya di tingkat nasional sebenarnya bagus ya kan Bang. Tapi di tingkat daerah, disitulah sering terjadi. Bahasanya tadi goreng-goreng kan gitu Bang. Kita perlu sampaikan ini Bang melalui channel ini Bang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kan gitu Bang kan? Bapak Jokowi. Ini ada persoalan legalitas dan ini bukan hanya, saya pikir bukan hanya di Abang aja nih kurasa. Tidak, itu menyeluruh. Kalau kami data ini persoalan legalitas ini di tingkat petani, khususnya kelapa sawit ini, yang lebih rancunya lagi Pak, yang lebih rancunya lagi di lahan kita ini, di lahan kita misalnya ada lahan petani kita 100 hektar, di situ ada 50%. Di situ bisa terjadi masuk kawasan hutan. Padahal sertifikat sudah terbit. Sertifikat dari BPN sudah terbit. Sudah terbit. Seperti saya sendiri, koperasi saya yang 118 tadi, itu hampir 40%. Ketika kita cek, dia masuk di kawasan hutan. Padahal sertifikat 9 tahun 92 sudah terbit. 92 sudah terbit. Sudah terbit.
Nah kita nggak paham bagaimana pemerintah bisa menerbitkan sertifikat di kawasan hutan. Nah satu sisi seperti itu, ini karena mungkin program pemerintah plasma ini kan. Di sisi lain, petani sudah buka bertahun-tahun lahannya, bertahun-tahun dia situ sudah ada katakanlah sampai 20 tahun sudah mau planting. Tidak masuk kawasan hutan, tapi untuk mengurus legalitas sangat sulit sekali. Nah itu yang sangat miris kita. Nah, oleh sebab itu saya pikir konsentrasilah dulu di legalitas petani ini. Sejalan dengan itu baru kita masuk ke budidayanya tadi yang PSR tadi. Itu saya pikir. Ya, Pak Jokowi nih, Bapak Presiden Republik Indonesia ini mohon jadi perhatian lah. Ini karena ini menyentuh rakyat kecil, Bang ya. Iya. Karena menyentuh rakyat kecil yang memang. Dan program ini sangat bermanfaat, ya bang, ya bang. Gini, yang ingin saya sampaikan, petani sawit swadaya sampai hari ini ada lebih 18 juta orang yang bergantung hidupnya di kelapa sawit. Nah, dari 18 juta orang ini yang memiliki legalitas yang sah, yang murni, yang benar-benar dia kuasai, saya pikir tidak sampai 40 atau 50% lah. Masih banyak yang tidak terselesaikan persoalan legalitas. Karena legalitas ini sangat mendasar sekali. Berdasarkan legalitas ini kita dapat bantuan. Bisa membentuk kelompok tani. Benar. Kalau tidak ada legalitasnya macam mana? Kan itu. Berdasarkan legalitas ini juga kita bisa pinjam uang ke bank. Untuk meningkatkan pendapatan kita atau ekspansi daripada lahan kita. Nah, oleh sebab itu kuncinya di legalitas. Pak Jokowi balik lagi nih Bang, supaya Pak, iya kan Bang? Ya dalam hal ini Menteri BPN ATR juga. Memang proses legalisasi pertanahan ini cukup panjang Bang, gitu kan? Jadi ini perlu mendapat perhatian ya kan, mendapat perhatian bagi presiden kita, apalagi presiden kita ini jargonnya adalah ya wong cilik kan, gitu kan, sangat berpihak kepada rakyat miskin, rakyat kecil gitu kan. Ini kan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil, khususnya yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan. Jadi Pak Sirait, Bang Sirait ini khususnya yang mengalami lah kan, pelaku, dan mengalami kendala masalah legalitas. Ini mohon perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, supaya ada solusi dan diinstruksikan kepada jajaran khususnya di Sumatera Utara supaya legalitas petani-petani yang dikelola oleh Aspek PIR secara umum ya kan, khususnya di Kabupaten Asahan Bang ya, ini dapat terselesaikan. Kan itu Bang ya, harapan kita supaya kedepannya tak ada lagi persoalan. Jadi clear and clean. Dan seperti yang dibilang tadi sangat bermanfaat legalitas ini, dapat bantuan, dapat bisa diagunkan Bang ya? Iya, bisa diagunkan. Ekspansi untuk perluasan lahan atau untuk dana-dana lain. Sangat. Nah, PSR juga berkaitan dengan itu. Program replanting rakyat ini berkaitan dengan legalitas juga. Kalau legalitas nggak jelas ya nggak masuk juga, nggak dapat hibah tadi. Kan itu dia. Sangat penting legalitas. Sangat penting. Nah, oleh sebab itu Pak Jokowi juga menyampaikan, jangan dipersulit kalau bisa dipermudah. Dipersulit. Nah, kalau di pusat oke lah. Saya beberapa kali ketemu dengan dirjen, dengan di pusat, dipermudah. Tapi ketika jatuh ke bawah, terbalik. Kalau bisa dipersulit, mengapain dipermudah? Nah ini persoalannya. Nah, jadi kita bingung gini loh. Di mana yang sebenarnya? Ini yang apakah pemerintah itu hanya di Jakarta saja, nggak ke Sumatera Utara? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, atau bagaimana? Atau pesan itu tidak tersampaikan atau tidak terintegrasi ke bawah? Kita nggak paham. Mudah-mudahan setelah ini harapan kita Bang ya, didengarlah oleh presiden kita nih ya kan. Dan terselesaikanlah persoalan legalitas yang Abang hadapi. Kami sendiri, tapi banyak, bukan saya aja. Masih banyak lagi persoalan legalitas terhadap terutama petani sawit maupun plasma maupun yang swadaya. Itu masih banyak persoalan legalitas ini yang terjadi tumpang tindih, yang tidak bisa mendapatkan hak legalisasi dari lahannya. Kan kasihan kan. Nah, oleh sebab itu, karena program pemerintah mengucurkan
bantuan apapun dia, kalau tidak memenuhi syarat dan persyaratan kan tidak dapat. Tidak dapat. Ya. Tidak bisa kan gitu. Ya. Mereka juga minta legalitas bang ya. Udah pasti arahnya ke sana. Kalau tidak ada legalitasnya gimana? Iya. Kan itu dia persoalannya. Jadi legalitas suatu persoalan kan gitu bang. Kalau saya nilai memang programnya sangat bagus bang. Dan itu dari sampai tadi abang cerita ada yang disekolahkan itu kan sangat bagus bang bagi masyarakat. Selain legalitas bang terhadap tanah bang, ini untuk mendapatkan fasilitas melalui BPD, BKS. Ini adalah nggak persoalan selain legalitas bang? Ada beberapa persoalan-persoalan yang untuk mendapatkan PSR ini sebenarnya hanya pendataan aja, pendataan itu. Tapi kalau itu tadi kembali ke legalitas, legalitas sudah oke, pendataan kan pasti oke. Artinya itu tadi bang. Kalau masalah-masalah lain bisa lah kita hadapi. Kan gitu kan bang, data dan sebagainya itu menurut kita hal yang lumrah lah gitu kan. Tapi kalau yang serius ini adalah persoalan legalitas ya kan. Nah, kita harap pemerintah berpihak lah untuk menyelesaikan aspek legalitas ini bang. Supaya bantuan-bantuan itu pun bisa tersampaikan kepada petani itu. Ketika kita data petani kita, suratnya ada pak? Mana ada surat kita? Macam mana kita lagi mau melanjutkan pendataan? Kasihan kan? Tentu tidak dapat lagi bantuan-bantuan seperti kalau dana pendidikan, Saprodi itu sarana dan produksi pupuk dan segala macam itu kan ada bantuan dari pemerintah. Tapi ketika legalitasnya nggak ada ya nggak dapat. Kan kasihan. Sudahlah legalitasnya nggak dapat. Pengelolaan budidaya tanaman sawitnya juga secara konvensional atau tradisional. Kita mau mengedukasinya bagaimana, kita mau ngasih bantuan tidak bisa karena legalitas tidak ada. Jadi kan nggak connect, nggak nyambung jadinya. Malah makin kasihan, terpuruklah dia di situ selamanya. Nah itulah persoalan petani ini yang sangat mendasar. Itu tadi saya bilang legalitas. Legalitas ya kan. Semoga ke depan bisa terselesaikan ini bang ya. Mudah-mudahan kita berharap kepada pemerintah, terutama Pak Jokowi, kemudian Menteri ATR BPN. Inilah yang paling penting sekali dilihat. Jangan mendapatkan informasi separuh-separuh dari bawah. Kan sering itu, udah Pak legalitas sudah oke, udah segala macam. Tapi nyatanya kami sendiri pelaku petani sawit ini di lapangan, legalitas lah yang sangat perlu sekali konsen untuk Indonesia. Bang, untuk asosiasi lah aspektir tadi bang, ini kan kita berharap eksis bang di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk Provinsi Sumatera Utara yang abang di situ ketuanya kan itu bang. Dan program-program program-program yang ada di pemerintah juga bisa abang sauti ya kan aspek ini kemudian bisa diteruskan ke masyarakat karena ini sangat berguna bagi petani. Karena mayoritas masyarakat kita sangat bersandar dari pertanian bang ya. Pertanian bang ya. Jadi kita berharap aspek ini bisa lah bang terus eksis bang ya, membantu petani-petani kelapa sawit bang ya. Itu tadi yang saya sampaikan, hampir atau lebih kurang 18 juta rakyat Indonesia ini bergantung hidupnya kepada kelapa sawit. Baik itu dia petani, baik itu buruh tani, buruh karyawan dan segala macam. 18 juta nasibnya. Yang perlu diperhatikan jangan remeh, 18 juta kepala, 18 juta orang. Itu kepala keluarga. Kalau kita itu ke anak dia lagi udah berapa kan gitu. Nah ini perlu serius konsen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 18 juta kepala keluarga ini. Itu maksud saya. Banyak orang di situ orang di situ pak yang perlu diperhatikan nasibnya. Dia bergantung di sawit pak. Ketika sawit ini ambruk karena pengelolaan manajemen yang kurang bagus, baik dari pemerintah maupun dalam hal ini penyuluh-penyuluhnya kurang bagus, nasibnya kan terlunta-lunta. Sawit tidak berproduksi, tidak bisa diambil hasilnya, karena legalitas juga tidak jelas, tidak bisa dapat bantuan apapun. Kan kasihan. Apalagi itulah dia selama ini. Apalagi memang negara kita ini termasuk komoditi sawit juga bang ya. Iya, karena gini
untuk ekspor terbesar di dunia nomor 2 kan Indonesia. Kan? Nah, tapi secara keluasan nomor 1 kan Malaysia, ekspor terbesar CPO. Nomor 2 kan Indonesia. Tapi secara luasan Indonesia jauh lebih luas dibanding Malaysia. Jauh. Tidak ada apa-apanya luasnya sawit Malaysia ketimbang Indonesia. Saya sudah tahun 2019 akhir saya ke Malaysia untuk petani-petani kecil ini. Saya studi banding ke sana, saya lihat, oh bagus sekali memang. Mereka tidak diberi subsidi pupuk. Kita diberi subsidi pupuk, tapi tidak terarah pupuk ini kemana kita nggak. Banyak yang tidak dapat dinikmati oleh petani yang seharusnya mendapatkan subsidi itu. Mereka hanya disubsidi harga. Harga itu terkontrol itu. Jadi dijaga pemerintah harga petani. Kalau hari ini harga petani sawit kita, tapi ini sudah semakin baik. Kalau saya lihat ada regulasi tentang B30, sekarang kemarin B20 dan B30 semakin meningkat. Kita hanya berharap CPO ini tidak bergantung kepada ekspor aja. Kita kelola di dalam negeri. Kenapa? Karena pemerintah Malaysia itu bisa menciptakan 121 turunan dari sawit Malaysia. Produk-produk ya. Produknya. Bukan hanya bergantung minyak biodiesel. Biodiesel sudah selesai, mereka itu udah B100 malahan. Nah, Indonesia masih jauh dari pencapaian itu. Iya Bang ya. Selalu bergantung dengan ekspor. Nah, ketika ekspor kita ke Eropa mempermainkan harga mungkin ya ini kalau saya lihat. Dia mengenduskan bahwa petani sawit Indonesia ini tidak layak untuk karena merusak lingkungan dan segala macam. Keluarlah regulasi ISPO, RSPO tadi. Nah ini duit lagi sama petani. Petani lagi digerogoti untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO. Kami sendiri sudah dapat sertifikat ISPO itu tadi. Sudah dapat. Dan itu sudah kita penuhi. Nah untuk mendapatkan ISPO ini terpaksalah petani kami yang tidak legalitasnya masih bermasalah ini tidak bisa dapat ISPO. Balik ke legalitas lagi. Itu persoalan. Ini permasalahan apa? Sebenarnya secara internasional kita sangat diperhitungkan untuk ekspor Bang ya. Betul. Tapi kita kurang memperhatikan ke dalam Bang ya. Artinya petani-petani sawit itu harusnya diperhatikan supaya menunjang, ya kan, ekspor tadi, ataupun kegiatan-kegiatan pengelolaan minyak kelapa sawit di dalam negeri. Meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitasnya. Nah, oleh sebab itulah mungkin hadirnya tadi PSR tadi untuk menyangkuti bagaimana rendemen sawit petani rakyat swadaya ini supaya meningkat, yang tadinya 12, 13, 17% rendemen sawitnya dengan menggunakan bibit yang standar, yang memiliki sertifikasi dari PPKS atau launching dan segala macamnya. Tentu kan budidaya lagi nanti di lapangan yang lebih terarah, yang lebih yang lebih baik lagi, berkelanjutan. Nanti kan akan meningkatkan pendapatan TBS, ya kan? TBS itu akan meningkat. Kalau tadi dia sistem konvensional penanaman bibit tidak tahu dari mana-mana, sekarang bibit sudah terarah. Mungkin 4 tahun ke depan petani sawit kita ini kan yang mendapatkan dana PSR tadi, yang ikut program PSR tadi sudah seragam dia. Bahkan udah bisa 22 atau 23% nanti rendemen sawit dia. Dan sawitnya pun harganya di atas. Lebih berkualitas gitu ya. Ya, karena sawit ini dinilai berdasarkan rendemen CPO-nya. Kalau rendemen CPO-nya rendah harganya kan gitu. Itu bergantung dari bibit untuk mendapatkan rendemen yang tinggi dan pengelolaan di lapangan. Berarti PSR ini sampai kepada mendorong membina masyarakat sampai ke pengambilan bibitnya itu Bang. Oh iya, itu pasti. Itu yang harus benar-benar diperhatikan bagi kelompok tani yang mendapatkan PSR. Ya, jangan main-main terhadap bibit. Karena 25 tahun, 20 tahun nanti periodenya kan kasihan ya. Kasihan. Kalau tidak memperhatikan bibit selama 25 tahun, gagal dia. Berbuah tapi tidak maksimal. Iya. Sama aja ya kan? Sama aja. Untuk apa? Bagus di awal bibitnya itu bagus itu kan. Tapi kan 25 tahun dia kan menghasilkan terus.
Jadi kemudian pupuk juga ada di PSR ini bang, difasilitasi bang? Pupuk ya 1 tahun perawatan difasilitasi. Oh. 1 tahun perawatan. Itu dari yang 30 juta tadi bang ya? Ya. Masuk sawit, masuk bibit, ya. Kemudian dalam penolakan segala macam, land clearingnya, pembersihan lahan segala macam, itulah yang 30 juta tadi. Oh. Sampai dengan penanaman perawatan 1 tahun. Oke. Itulah dia difasilitasinya. Sehingga masyarakat ketika ini berproduksi ya kan bang, itu memang berkualitas dan dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat petani. Pasti. Oh. Dan pada output akhirnya mendapatkan peningkatan pendapatan pemerintah. Oh iya benar. Ya. Jadi memang semua berkaitan bang ya. Kalau masyarakatnya ini pendapatannya bagus, maka pemerintah juga naik ya. Udah pasti itu ya. Kalau masyarakat miskinnya pemerintah juga miskin. Dari mana dia mau dapat output lagi kan gitu. Nah, bang, terakhir bang, apa kira-kira harapan abang kepada pemerintah kan supaya petani kita ini termanajemeni, kemudian akses informasi bantuan dan sebagainya itu tersampaikan gitu kan. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian menguntungkan bagi petani gitu. Apa kira-kira masukan abang supaya didengar kepada Presiden Republik Indonesia bang? Iya, yang pertama asosiasi petani. Asosiasi petani di Indonesia ini yang saya tahu ada terutama sawit ya. Ini kita berbicara dari sawit. Ada Aspekpir kita, ada Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, ada Samade, ada satu lagi petani itu udah orang-orang besar lah, lupa saya. Nah itu yang 4 ini sebenarnya ini diberdayakan betul oleh pemerintah, diberi kepercayaan untuk sebagai tangan kanan daripada pemerintah untuk melaksanakan program-program pemerintah. Kasih mereka, kasih secara luas mereka. Baik itu dari sisi dana, dari sisi peningkatan edukasi terhadap masyarakat, terhadap petani sawit khususnya. Berikan kepada mereka untuk kemudian mengembangkan, membina kelembagaan petaninya yang ada di bawah. Baik itu dari sisi budidaya tanaman, penyampaian daripada program pemerintah, bantuan-bantuan pemerintah. Nah, ini nanti yang berperan di situ dengan catatan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan itu kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang perlu sekali pemerintah konsen. Di Malaysia kemarin tuh saya ke Malaysia itu hanya ada 2 asosiasi petani sawit yang saya jumpa. Tapi diberdayakan pemerintah. Pemerintah apa saja persoalan sawit selalu mengajak duduk bersama dengan asosiasinya. Nah kemudian tadi dasar petani itu persoalan legalitas itulah yang paling perlu sekali untuk diselesaikan, diberikan hak petani itu supaya dia bisa mengikuti, mendapatkan program-program dari pemerintah. Apalah artinya diberikan bantuan dan segala macamnya, lalu diberikan persyaratan. Persyaratan itu tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat. Jadi terganjal, jadi kan kecewa. Terpuruklah petani kita ini selama itu yang saya bilang tadi. Kemudian pola kemitraan ini satu keniscayaan. Harus dibangun pola kemitraan. Salah satu contoh, saya berbincang-bincang dengan kepala bidang pertanian dan perkebunan di Asahan. Bang, kepala saya di bank terpecah 2. Bang, kenapa? Saya bilang, Bang, pecah 2 lah. Di satu sisi saya disuruh menggalakkan pajale, padi, jagung, kedelai. Di sisi lain saya menggalakkan sawit. Jadi mana yang mau saya ikuti? Kan pening kan? Dia sendiri udah pening. Tapi kalau kasih bidangnya ini perkebunan, ada kementeriannya. Mantap sih. Ada pembagian tugas bang ya. Ada perkebunan di sini, pertanian apa semua itu kan tanaman keras. Khususlah pertanian hortikultura ya. Nah kalau perkebunan main tanaman keras, perkebunan itu sawit, karet, segala macamnya. Jadi pembinaannya pun jelas bang ya. Jelas. Tapi itu kemarin disatukan pertanian dan perkebunan. Jadi macam mana?
Di satu sisi pemerintah menggalakkan tanaman pangan, di sisi lain sawit, ayo sawit, karena sawit apa sumber pendapatan pemerintah yang paling besar. Nah, pening ke kabinnya, aku ini kemana? Otakku udah belah dua. Pening juga. Ya saya pun nggak bisa bilang apa-apa, itu kan dari atas. Banyak bang ya, banyak yang harus dibenahi sebenarnya bang. Ya. Sebenarnya kalau serius lah, betul-betul. Tersampaikan kalau program bagus. Program cukup bagus, apalagi ada hadir BPDS. Tapi banyak yang tidak tersampaikan kepada petani. Banyak yang ngembal. Kenapa ngembal? Itu tadi kembali karena legalitas ya, balik ke legalitas bang. Iya, itu dia. Program bagus, legalitas tak bagus, jadi terganjal bang. Terganjal, membal dia. Sehingga cuma dikasih bantuan. Iya. Padahal masyarakat udah berharap nih, ini ada program, aku dapat lah gitu kan. Ketika diajukannya, mana legalitasnya? Nah, persoalan terakhir nggak dapat ya kan. Jadi angan-angan aja lah jadinya bang. Iyalah. Ada program tengok bagus dari aku dapat katanya kan. Ketika mau diajukan terganjal legalitas. Jadi Jadi gini, rakyat tidak bisa mengakal-akali kan untuk menghadirkan ini tidak bisa. Iya. Itu bagaimana bolehlah pemerintah mengakal-akali dalam artian positif dalam akalilah wajib berbicara walaupun dia tidak punya legalitas, bagaimana supaya buat aturannya supaya dapat dia paling tidak itu kan. Kalau legalitas tidak bisa terselesaikan, atau masih misalnya dibutuhkan surat keterangan dari kepala desa, misalnya gitu kan, kalau legalitasnya lagi berproses, itu kan solusi bang ya. Solusi, tapi begini juga, kepala desa juga tidak mau mengeluarkan surat keterangan apabila itu masuk ke dalam satu kawasan. Benar juga. Sama aja. Sama juga. Ya tak bisa juga. Takut pula kepala desa yang mengeluarkan. Nanti aku pula yang masuk penjara kira-kira. Jelas. Pak Kades kata dinas kehutanan itu masuk kawasan lokasi. Keluarkan surat Iya. Jadi terganjal. Nah, hal-hal yang seperti itu teknis sebenarnya di pemerintah bisa diselesaikan. Ya misal ini kan syarat. Misal kalau sudah dikuasai oleh petani itu. Katakanlah sudah 10 tahun di atas dia sudah menguasai lahan itu, walaupun itu masuk kawasan, ya berikanlah kelonggaran. Kalaupun belum bisa serta-merta melepaskannya dari kawasan, kasih dia regulasi, kasih dia payung hukum untuk mendapatkan hak-hak dia di situ, seperti misalnya bantuan-bantuan. Ada solusi bang ya? Ada solusi. Salah satu contoh, ada desa di wilayah Pirkan, kantor kepala desanya sendiri masuk kawasan hutan. Gimana itu? Yang di tahun berapa itu bang? Kantor Bupati Simalungun ya? Masuk kawasan hutan. Kan udah gila ini. Kita nggak ngerti lah. Udah pening lah. Sawit aja lah. Capek lah. Iya. Mudah-mudahan ke depan ini bang dapat lebih terbina, ya kan? Kemudian legalitas tadi yang abang sampaikan dapat bisa terselesaikan, ya kan? Dan tadi udah kita sampaikan bang, mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, supaya ini menjadi perhatian khusus, dan kita mintalah bang, gunakan telunjuk lah bang ya. Itu Sumatera Utara, desa Kabupaten Asahan itu ada plasmanya legalitasnya belum selesai. Tolong selesaikan itu. Kalau dia gunakan telunjuk dia untuk itu, berasa selesai pak. Tidak ada yang tidak selesai. Tidak ada yang tidak selesai. Tidak ada yang ditabrak. Tidak ada yang hukum yang tidak ada yang ditabrak. Karena dokumennya putusan pengadilan semua udah clear bang, semua ya kan. Tinggal action oleh pemerintah setempat yang belum selesai ini ya bang ya. Masih mau menggoreng sana sini. Goreng sana, goreng sini. Ini ke depan. Ya sekali lagi lah kita mohonkan kepada Presiden bang, supaya ini bisa selesai dan masyarakat dapat menikmati secara nikmat. Memang enak bang itu, lepas dia kan. Iya. Memang enak di era pemerintahan ini rupanya. Ternyata. Ini benar itu. Ya ada poin plus ya. Iya. Aku punya persoalan kayak gini, ketika kita sampaikan, ada solusinya. Memang enak. Kan, pada akhirnya kan kata-kata enak itu keluar. Iya. Nah nanti ketika ada pergantian era lagi, ya orang sering membandingkan lebih enak zaman dulu kok. Iya. Sering seperti itu. Iya. Lebih enak zaman Pak Jokowi ini. Gitu kan bang ya. Seperti itu kita. Oke bang, terima kasih bang. Sudah datang di channel kami bang. Apa yang abang sampaikan dari pengalaman dan apa yang abang share melalui channel ini,
sangat bermanfaat Bang. Baik, terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Mas Bambang ya. Siap Bang. Nah, Mas Bambang dari Litigasi TV. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sore hari ini akan memberikan manfaat kepada petani. Iya, siap Bang. Siap. Mudah-mudahan jadi ibadah pada kita semua. Siap Bang, amin. Itulah harapan kita. Amin Bang. Kita sambil bekerja, berusaha sambil cari ibadah. Amin Bang. Iya, sejuk dengan Bang. Iya, itu kira-kira yang perlu kita sampaikan. Iya. Terima kasih juga. Ya. Oke, sahabat Litigasi TV, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Bang Sirait, ya, Ketua Aspek PIR Sumatera Utara. Bagi rekan-rekan Litigasi TV yang bergerak di bidang perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang ingin bincang-bincang Bang ya, tukar pikiran kepada Bang Sirait, boleh melalui kami juga, boleh. Nah, nanti kami teruskan kepada Bang Sirait gitu kan. Kemudian banyak informasi juga tadi masyarakat atau sahabat litigasi dapat mendapatkan informasi seperti program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang kita nilai sebenarnya sangat bagus, tetapi ada persoalan-persoalan khusus yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu aspek legalitas, dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk diselesaikan kepada pemerintah, khususnya ya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, supaya ini dapat menjadi perhatian dan memerintahkan kepada pejabat terkait khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan umumnya di negara Republik Indonesia ini, dapat hal-hal yang permasalahan yang bersifat legalitas ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami berdua dengan Bang Sirait minta maaf kita Bang ya, kepada sahabat litigasi semua jika ada kata-kata kami atau ya apa yang kami sampaikan ini ada kesalahan dan kehilapan, sepenuhnya kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya Bang ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sajikan melalui bincang-bincang santai ini. Lebih dan kurangnya ya mohon dimaafkan. Mohon dukung terus Bang Sirait juga ya, kemudian channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi-informasi kepada sahabat litigasi semua. Akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jayalah petani sawit kami. Jayalah petani sawit kami.